Vihara Gunung Timur ini memiliki keunikan bagi masyarakat Kota Medannya dalam hal-hal signifikansi secara bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya adalah bentuk bangunan yang sangat khas dengan bangunan Tiongkok. Jadi sangat berbeda dengan tempat peribadatan modern lainnya. Tapi bentuk vihara ini benar-benar mempertahankan originalitas dan autentisitas. Kota Medan terkenal dengan masyarakat multi-etnisnya. Salah satu etnis yang mendiami Kota Medan sejak lama adalah Tionghoa. Kedatangan etnis Tionghoa tidak terlepas dari kejayaan perkebunan tembakau yang dibuka oleh Belanda. Perkebunan tembakau ini menyerap banyak tenaga kerja. Pada saat itu, Belanda mendatangkan buruh dari berbagai daerah dan bangsa, termasuk dari negeri Tiongkok. Kehadiran etnis Tionghoa memperkaya keberagaman Kota Medan. Kota Medan kini memiliki banyak rumah ibadah warga Tionghoa yang bersejarah. Salah satunya Vihara Gunung Timur yang terletak di Jalan Hang Tuah, Medan. Nama saya Edi Salim. Kalau nama Tionghoa, nama Mandarin Lim Wen Yi. Saya di sini ya sebagai anggota senior. Vihara Gunung Timur mulanya berdiri pada tahun 1961 bulan 1 tanggal 15 Imlek. Ya, oleh para pendiri kita yaitu Bapak Lim Chen Ling, Bapak almarhum Wang Chun Qing, Huang Wenqing, Liu Shumei, Liu Tianhan. Inilah yang kelima ini ya yang pendirinya. Jadi mulailah dicari tanah dicari mana-mana, ada berapa tempat, tapi terakhir sampai di sini di Jalan Hang Tuah. Kebetulan itu tanah itu adalah seorang pemilik yang suku Henghua juga yang namanya Bapak Huang Wenqing. Jadi dia pun setuju rela tanah ini dia sumbanglah ke wihara ini. Barulah kemudian dari sekitar tahun 62 ya, tahun 63 ya, kemudian para pendiri sama ada beberapa kita punya senior ya untuk sepakat mendirikan ya wihara. Begitu kita punya masyarakat ya, khususnya kita punya warga Tionghoa tahu ya kita di sini akan membangun sebuah wihara, mereka juga sangat antusias ya untuk memberi dukungan. Dahulu, Vihara Gunung Timur bernama Kelenteng Gunung Timur. Kelenteng merupakan sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Perubahan sebutan kelenteng menjadi vihara merupakan jejak sejarah yang melekat pada bangunan ini. Vihara Gunung Timur menjadi saksi gejolak sosial politik masa lalu yang berhasil melahirkan toleransi dalam keberagaman di masa kini. Saya Edi Saputra, saya arsitek dan juga pengurus Badan Warisan Sumatera. Saya memiliki latar belakang arsitektur
dan juga sering berinteraksi dengan bangunan-bangunan yang lama, termasuk di sini ada bangunan kuil. Di dalam kepercayaan itu ada 3 aliran. Yang pertama aliran Tao. Aliran Tao itu memiliki tempat ibadah yang disebut dengan kelenteng. Kemudian yang kedua aliran Konfusius. Itu juga tempat ibadatnya dinamakan dengan kelenteng. Tapi untuk yang ketiga, aliran Buddha atau Buddhis, itu tempat ibadatnya namanya vihara. Jadi perbedaannya ada di sana. Tapi pada orang-orang aliran yang kepercayaan Tao dan Konfusius, itu mereka tempat ibadahnya itu adalah memuja penyembahan kepada dewa. Jadi berbeda dengan Buddha yang mereka mencari pencerahan dengan meditasi, dengan orang aliran kepercayaan Tao dan Konghucu yang menyembah dewa. Jadi dari situlah muncul tipologi yang berbeda antara vihara dengan kelenteng. Jadi pada tahun 1959, Presiden Soekarno melalui kabinetnya, waktu itu Kabinet Juanda namanya, itu membuat sebuah peraturan yang namanya pembatasan bagi warga negara Tionghoa. Nah, jadi pada waktu itu terjadi dinamika sosial. Secara politik juga terjadi. Dari situ tahun 59 kemudian berangsur-angsur ke tahun 1965 di mana terjadi peristiwa pemberontakan PKI tahun 65. Di mana seluruh orang-orang Tionghoa itu mengalami yang namanya kerusuhan sosial. Banyak korban-korban dari orang Tionghoa sehingga pada waktu itu orang Tionghoa itu adalah korban. Jadi tetapi karena Presiden Soeharto yang menjadi pemimpin Orde Baru pada waktu itu tetap menginginkan Indonesia sebagai negara yang Pancasila. Nah, yaitu negara yang mengakui Pancasila dan juga 5 agama diakui pada waktu itu. Salah satu adalah agama Buddha. Jadi orang-orang yang memiliki aliran Tao, yaitu salah satunya vihara ini yang awalnya disebut dengan kelenteng Tongye atau Tongye Kwan, itu alirannya adalah aliran Tao. Mereka harus mencari cara untuk bertahan. Mereka dengan salah satu cara di mana mereka harus bertahan dalam situasi sosial yang tidak pasti itu adalah merubah nama kelenteng menjadi vihara. Karena vihara adalah tempat peribadatan agama Buddha dan agama Buddha itu diakui dalam masa Orde Baru. Orang-orang Tionghoa yang ada pada hari ini sangat dianjurkan untuk kembali mengingat sejarah dari apa yang telah terjadi. Salah satunya kehadiran Vihara Gunung Timur ini bukan hanya secara simbolis sebagai tempat ibadah, tapi yang kedua tidak kalah pentingnya adalah sebagai saksi sejarah. Jadi penting sekali dalam keberadaan vihara ini untuk kita melihat ternyata di negara kita ini pernah terjadi peristiwa demikian. Karena apa yang pernah terjadi itu bukanlah sebuah hal yang harus ditutupi, juga bukan sebuah hal yang harus dilupakan. Tapi justru kita belajar dalam sejarah yang pernah terjadi di Vihara Gunung Timur ini, bagaimana mereka harus berubah nama, bagaimana seperti perlindungan dari orang-orang aparat yang tidak mengganggu tempat ini. Itu apa hikmah yang bisa kita ambil, apa maknanya? Selain kita beribadah, kita hidup juga sehari-hari sebagai manusia, itu juga tidak terlepas dari masyarakat dengan yang lainnya. Bagaimana kita itu membaur dengan masyarakat yang lain untuk saling peduli, saling toleransi, di mana kita hidup dalam budaya yang multikultural, berbeda dengan negara yang hanya satu suku atau satu agama. Kita ini negara yang mengakui kepercayaan agama dan kepercayaan yang berbeda. Kita itu hidup sebagai orang yang toleran, saling menghargai dan saling menolong. Sejarah masa kelam bangsa Indonesia tidak boleh dilupakan, namun harus menjadi kekuatan untuk memegang teguh harmoni toleransi dalam keberagaman yang telah tercipta. Vihara Gunung Timur menjadi saksi sejarah penting bangsa Indonesia.
Vihara yang masih berdiri kokoh ini sekarang menjadi tujuan wisata religi dan edukasi bagi siapa saja yang tertarik dengan kisah dan keindahan bangunannya. Vihara Gunung Timur berdiri di atas tanah yang menghadap langsung ke Sungai Deli. Berdasarkan kepercayaan Tionghoa, letak vihara ini dinilai sangat baik. Kebetulan tanah ini ya para senior kita begitu datang di sini, waduh, ini tanah ini luar biasa. Sekelilingnya dikelilingi oleh sungai. Itu fungsinya sangat bagus. Ya itu kalau fungsi bilang itu yang kalau dikelilingi air itu segala rezeki lah. Bisa datang ya, tidak ada yang jelek-jelek. Ya, terbukti ya wihara ini sekarang ya termasuk tahun-tahun umatnya bertambah-tambah terus banyak itu. Jadi dalam kepercayaan orang Tionghoa itu ada namanya Feng Shui atau Hong Shui yang mengakui bahwa ketika kita hendak berada di satu tempat, kita harus melihat analisa lokasi itu tersebut. Dan secara aliran kepercayaan, kelenteng ini juga agamanya kepercayaannya Tao. Tao itu mengakui yang namanya keseimbangan Yin dan Yang. Jadi dalam Feng Shui itu juga ada namanya Yin dan Yang. Jadi ini nyambung. Mengapa mereka memilih tempat di mana menghadap sungai? Secara Feng Shui itu lokasi yang sangat-sangat bagus. Karena aliran dari Yang itu simbol kehidupan. Mengalir ke Yin. Yin itu lawan dari kehidupan, yaitu kematian. Jadi Yang itu memberikan energinya kepada Yin. Jadi ketika mereka meletakkan sebuah bangunan kelenteng itu di sini, ketika mereka menganalisa lokasi, mereka selalu mencari tempat yang lebih tinggi, menghadap ke tempat yang lebih rendah. Dengan harapan energi yang baik, energi kehidupan itu mengalir dari tempat yang kehidupan, Yang, mengalir ke Yin. Selain dia harus dari tempat yang tinggi, dia juga harus bersatu dengan alamnya. Jadi ada yang namanya Feng dan Shui. Feng itu angin, Shui itu air. Ketika sudah ada air, maka perlu aliran angin. Energi itu nggak bisa mengalir dalam kepercayaan Tao itu kalau tidak ada yang namanya proses pertukaran energi. Ketika kita lihat tempat ini, kita bisa merasakan bahwa di sini ada angin yang bergerak secara simbolis menunjukkan bahwa ada energi yang berkumpul di tempat ini dan terus bergerak. Nah, jadi ketika kita berada di kelenteng ini, itu sangat kita seperti berbeda dengan sebuah kelenteng yang sudah berada dalam perkotaan yang tidak kelihatan lagi topografinya. Tapi di sini kita melihat benar-benar sebuah kelenteng yang masih original secara penataan Feng Shui-nya. Arsitektur Vihara Gunung Timur Medan sangat mirip dengan Vihara Gunung Timur yang berada di Tiongkok. Kekhasan ini dibawa oleh suku Henghua. Nama Gunung Timur juga diambil dari salah satu nama gunung di Tiongkok. Sehingga Vihara Gunung Timur yang berdiri di kota Medan ini dapat dikatakan sangat otentik. Kalau melihat dari sejarahnya, kehadiran Vihara Gunung Timur di Jalan Hang Tua ini itu tidak terlepas dari peranan komunitas orang-orang Tionghoa. Dalam hal ini adalah orang-orang dari Xinghua atau Henghua. Jadi Henghua ini, orang-orang Henghua itu berasal dari Tiongkok yang juga di daerah asal mereka itu memiliki vihara yang namanya Vihara Gunung Timur atau disebut dengan Tong Ye Kuan. Nah,
di Vihara Gunung Timur Medan ini, di Jalan Hang Tuah ini, kalau kita lihat dari papan nama vihara ini yang di depan pintu masuk, itu juga dibaca Tong Ye Quan. Jadi dari sejarahnya, orang-orang Henghua atau Xinhua dari Tiongkok, mereka itu juga membawa tipologi yang sama dengan kelenteng yang ada di daerah Tiongkok, yaitu di Putian. Nah, jadi persis tipologinya, kemudian dewa yang mereka sembah, itu persis sama. Yaitu Gunung Timur, artinya translate dari bahasa Tionghoa, yaitu Tong Ye. Ya, Vihara Gunung Timur itu adalah Tong Ye Quan. Tong Ye itu artinya gunung, ya, Gunung Timur. Ya, mari kita masuk ke ruang villa ya untuk melihat-lihat ya pada di dalam ya, masuk ya. Nah, ini adalah aula Dewa Cusentati ya, yang itu yang untuk menyembah dewa yang paling tinggi di vihara ini. Di Cusentati di samping itu ada dia punya sekretaris, ya, itu namanya Changyi Yang Se. Ada dia punya ajudan, ya, itu Chong Jin Chu Yan Shui, ya, di sana yang berdiri karena itu dia punya staf, ya. Kemudian ini yang berdiri ini yang 12 ada ajudan pengikut lah ya, namanya Seo Tai Pao, ya. Itu yang di sini nomor 2, ya. Tidak dipungkiri, Vihara Gunung Timur memiliki daya tarik besar pada keindahan arsitekturnya, seperti lengkungan pada atap vihara. Jika dilihat lebih jauh, arsitektur vihara ini sama dengan beberapa vihara bersejarah lain di kota Medan. Nah, bentuk atap yang melengkung itu memang adalah secara tipologi merupakan bagian dari arsitektur kelenteng pada umumnya, tapi tidak selalu harus melengkung. Jadi dalam beberapa penataan bangunan secara yang peribadatan biasanya sesuai dengan merujuk pada tempat di mana aliran itu berkembang. Nah, seperti aliran agama Tao dan Konfusius itu umumnya memiliki kelenteng-kelenteng yang bentuknya melengkung karena memang dari daerah asalnya tipologi bangunan dan perancangan bangunannya juga demikian. Sedangkan kalau aliran Buddha itu justru kalau kita lihat sejarahnya, mereka itu memiliki bangunan yang tidak karena agama Buddha itu kan dari India. Pengajarnya itu Siddhartha Gautama itu dari India. Jadi bentuk bangunan pada waktu itu tidak melengkung, tapi berupa stupa, berupa kubah. Nah, tapi karena pergeseran yang terjadi, maka seluruh aliran Buddha itu ikut juga menjadi bangunan yang atapnya melengkung. Selain arsitektur atap yang melengkung, vihara juga identik dengan ornamen naga. Makhluk mitologi yang selalu diletakkan di atas atap dari sebuah vihara ini mengandung makna filosofi tersendiri. Naga dalam kepercayaan orang Tionghoa itu melambangkan 3 hal. Yang pertama adalah kekuasaan. Jadi naga dianggap sebuah power, sebuah keberadaan yang punya kuasa, yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu memberikan bantuan ketika kita membutuhkan. Jadi naga itu sangat dianggap penolong dalam kepercayaan orang Tionghoa. Kemudian yang kedua adalah sebagai naga itu juga sebagai keberuntungan. Kenapa? Karena dalam sejarahnya, dalam legenda kepercayaan orang Tionghoa, naga itu berasal dari seekor ikan yang berenang melawan arus, melewati sebuah gerbang naga, dan kalau mereka bisa melawan arus naik ke hulu, mereka melewati gerbang naga itu mereka akan menjadi seekor naga. Ikan berubah menjadi seekor naga.
naga. Jadi di situ ada sebuah faktor keberuntungan yang tidak semua ikan bisa memperolehnya. Jadi naga itu mewakili sebuah keberuntungan. Nah, ini sebuah kebetulan yang sangat bagus kalau kita lihat vihara ini. Kita lihat di atapnya itu, di tengah itu ada bola api. Jadi naga itu selalu memegang bola api. Di kanan kiri bola api itu naga. Terus di sebelah naga itu ada naga tapi ekornya ikan. Itulah tadi yang saya bilang transformasi. Ikan berubah menjadi naga. Tapi itu belum sempurna karena ekornya masih ikan. Dia akan berubah menjadi sempurna ketika dia seutuh sebagai seekor naga. Jadi ekornya itu nggak ikan lagi. Jadi atap dari vihara Gunung Timur ini itu sangat menjelaskan bahwa naga itu memiliki makna yang sangat penting dalam kepercayaan orang Tionghoa. Vihara Gunung Timur merupakan satu dari sekian banyak vihara bersejarah di Kota Medan. Vihara ini tidak hanya menjadi ikon multikultural Kota Medan, namun juga menjadi titik balik mengenang sejarah dan perjuangan mencapai harmoni dalam keberagaman. Vihara Gunung Timur ini memiliki keunikan bagi masyarakat Kota Medannya dalam hal-hal signifikansi secara bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya adalah bentuk bangunan yang sangat khas dengan bangunan Tiongkok. Jadi sangat berbeda dengan tempat peribadatan modern lainnya. Tapi bentuk vihara ini benar-benar mempertahankan originalitas dan autentisitas. Nah, original itu berarti sesuatu yang memang masih belum berubah. Autentisitas itu dalam arti asli. Sesuatu yang original belum tentu asli. Ya. Tapi ini vihara ini asli karena dari daerah asalnya juga demikian, seperti rekonstruksi. Ya, utamakanlah kita itu tidak berbuat jahat aja lah. Tidak berbuat menipu, ya, menjelai, fitnah itu ya semuanya ada, itu nggak boleh. Ya seperti ya kita punya agama lain lah, tentu ajarannya itu untuk kebaikan semuanya umat ya. Demikian juga ya vihara kita juga, suhu kita juga itu. Jadi itulah ajarannya itu, semua kita semuanya rukun lah ya. Ya kita jangan kejar sendiri, kita jangan bangga sendiri, itu yang nggak boleh. Ya vihara kita memang ya termasuk vihara besar lah di Medannya, tapi kita tidak boleh bangga karena kebesarannya ini. Ya karena yang vihara ini bukan kita yang bangun, kita terima kasih kepada para donatur. Saya berharap di tahun Imlek yang baru ini, yaitu kita memasuki tahun naga, saya berharap secara pribadi untuk bangunan-bangunan kelenteng yang ada di Kota Medan itu dapat mengalami sebuah proses di mana masyarakatnya itu dapat beribadah dengan baik, dapat menjalankan kepercayaannya tanpa gangguan, berjalan dengan hikmat, dan berharap supaya masyarakat yang datang beribadah itu juga mendapat jawaban doa mereka bagi keluarga, bagi usahanya.